Baiklah teman-teman dan sahabat semua, kali ini kita akan sharing kembali, tentu saja masih mengenai ilmu seputar ternak entok ya teman-teman. Nah, kita akan berbicara tentang resiko pahit. Jadi resiko pahit apa sih yang akan kita alami atau yang akan kita rasakan ketika kita berternak entok? Nah teman-teman dan sahabat semua, seperti yang kita lihat ya sekarang ini. Nah, kenapa saya katakan bahwa cuaca ekstrim ataupun musim hujan ini membawa dampak buruk bagi ternak entok kita? Ya, bukan tanpa alasan saya mengatakan seperti itu. Ya, karena di musim hujan atau di cuaca ekstrim inilah penyakit akan mudah sekali masuk dan menyerang entok-entok kita. Yang penyakit itu sendiri bisa berasal dari kandang entok kita dan juga dari luar kandang entok kita. Nah, salah satu contoh yang berasal dari kandang entok kita, misalnya teman-teman. Nah, sebagai contoh di kandang entok nomor 1 misalnya teman-teman dan sahabat semua. Tapi ini berlaku untuk kandang entok yang memang tidak beratap ya, tidak beratap seperti punya saya ini. Ya, ini kan belum saya kasih atap. Nah, jadi kalau tidak beratap seperti ini ya teman-teman, yang tadinya sebelum masuk musim hujan amoniaknya tidak kemudian menguap, dengan masuknya musim hujan otomatis ya kotoran-kotoran yang selama ini tertampung sehingga mereka menjadi basah ya, karena selalu basah otomatis mereka kemudian menguap ya. Nah, uapan dari kohe atau kotoran hewan dari entok ini teman-teman bisa mengakibatkan entok itu sakit, dan ini sudah saya buktikan ya, jadi tidak main-main. Inilah alasannya kenapa kita harus membuat kandang entok kita selalu dalam keadaan kering. Kita pindah ke kandang entok nomor 2. Nah, seperti yang kita lihat di depan layar kaca kita teman-teman, kandang entok nomor 2 juga sama ya teman-teman. Ya, tergenang dengan air karena faktor tidak ada atapnya. Nah, jadi ini mengharuskan kita untuk betul-betul menjaga ya, menjaga kesehatan daripada entok-entok kita sendiri yang diakibatkan karena kandang entok yang tidak beratap sehingga selalu dalam keadaan basah ya alas kandangnya. Nah, itu tadi adalah salah satu resiko pertama teman-teman. Resiko berikutnya kita akan lari ke pembibitan ya teman-teman, supaya nanti lengkap ya. Kita akan lihat di petarangan. Kenapa kita harus lari ke petarangan? Supaya kita bisa mensurvei, supaya kita bisa mengecek apakah petarangan kita sudah aman dari air ya, karena musim ekstrim ini sangat berbahaya sekali untuk tingkat keberhasilan dalam penetasan telur-telur ini ya. Kita bisa pastikan bahwa telur-telur ini sudah aman dan selalu kering, karena telur yang selalu basah dan lembab itu akan sangat berpengaruh terhadap penetasan. Besar kemungkinan mereka tidak bisa menetas karena terlalu lembab ya teman-teman. Nah, ini kenapa kita harus menempatkan tempat untuk bertelur mereka di tempat yang betul-betul aman, yang betul-betul teratap seperti ini. Jadi kita kasih atap atasnya ya, jangan sampai nanti terkena air hujan sehingga kerja kita itu tidak sia-sia ya teman-teman. Nah, karena dalam pembibitan ini kalau sudah bertelur seperti ini sudah 70% kita berhasil ya. Nah, yang 30% lagi adalah di penetasan ya, makanya kita harus membuat mereka berhasil untuk menetas ya, dengan cara kita selalu mengecek ya. Kita jangan malas, selalu cek kondisi telur dalam keadaan basah atau tidak. Kalau dalam keadaan basah, sudahlah ngilamat, kita mohon ampun ya, maka mereka tidak akan pernah menetas ya teman-teman. Nah, itu adalah salah satu resiko yang akan kita alami ketika musim hujan selalu tiba seperti ini ya, bahkan tidak berhenti-berhenti. Nah, ini sudah syukur alhamdulillah dengan ramuan-ramuan yang sudah saya berikan kepada mereka ya selama hampir 2 bulan ini loh teman-teman. Hampir 2 bulan ini di wilayah kami ini hujan terus ya. Ya, kalau saya tidak punya rahasianya, wah bisa ajab ya, bisa ajab ya, bisa bertumbangan entok-entok saya. Nah, tapi alhamdulillah karena saya punya rahasianya ya, sehingga entok-entok saya meskipun cuaca ekstrim dan musim hujan yang tidak pernah berhenti ini ya, sehingga entok-entok saya meskipun seperti ini ya bentuknya karena basah tapi tetap sehat ya teman-teman. Nah, itulah tadi teman-teman dan sahabat semua bagian daripada resiko-resiko yang harus kita perhatikan ketika cuaca ekstrim tiba
Karena dalam peternak itu tentu saja kita akan menghadapi dua musim ya, musim terang dan musim hujan. Kita akan selalu berhati-hati sekali ketika masuk musim hujan. Secara perawatan kita wajib sedikit lebih banyak tenaga yang harus kita keluarkan di musim penghujan ini, teman-teman ya. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, kesimpulan daripada video ini, dengan masuknya musim hujan ataupun cuaca ekstrim ya di kandang entok kita, secara otomatis membawa dampak buruk ya kepada ternak entok kita, sehingga itu kewajiban kita untuk mengantisipasinya. Karena sudah saya jelaskan bahwa apa yang akan terjadi pada entok-entok kita di musim hujan adalah berakibat fatal, yaitu tidak tanggung-tanggung. Entok-entok ini bisa bertumbangan dan pada mati ya teman-teman, jika kita salah langkah, jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Nah, jadi saya sarankan untuk teman-teman dan sahabat semua, jika teman-teman memang menghendaki entok-entok ini selamat dari kematian dan bisa tetap sehat di musim ekstrim, otomatis kita lebih banyak lagi bekerja di musim ekstrim daripada di musim terang ya. Kita sedikit lebih menguras keringat untuk mengantisipasi supaya mereka tidak jadi tumbang ya teman-teman. Karena kalau sampai mereka bertumbangan, otomatis kita akan mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, saya rasa video ini meskipun sangat-sangat singkat, tetapi mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.